sekitar jam 23 lebih 15 dibangunin anak saya, yang denger anak saya. Terus malah nggak bisa tidur saya. Lama sekali tadi suara jantungnya? Lama, bahkan ini apa? Iya mas, kayak gunung mau meletus gitu, jadi khawatir banget. Antar Kedengaran ya? dengeran. Berapa kali mendengar itu? Sering nggak terhitung. Durasinya setiap kali dentuman itu berapa perkiraan? Nggak sampai. Orang awam pun itu pasti bisa mengenali dengan mudah mana suara petir dan mana suara yang bukan petir. Halo, assalamualaikum, ketemu di vlog saya lagi. Kita tetap konsisten diskusi tentang sains yang berkaitan dengan atmosfer, couple atmosfer dengan laut dan bumi yang memang menjadi konsen saya di sana. Sebetulnya saya nggak terlalu ingin membahas topik kita kali ini yang mau kita diskusikan, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi supaya tidak misleading terhadap apa yang kita pahami, yaitu tentang dentuman. Ini udah pernah saya bahas di beberapa vlog tahun lalu kalau saya tidak salah, yang sempat ramai dentuman 1, 2, 3 dan sempat menghebohkan, dan kali ini terjadi lagi sesuai dengan apa yang sudah saya prediksikan bahwa kita akan ketemu dentuman-dentuman di berikutnya. Oke, kali ini kita bahas dentuman yang terjadi di Malang tanggal 2 Februari 2021. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dentuman terdengar di sekitar pukul 23 malam hari sampai dengan dini hari, sampai dengan subuh. Juga disampaikan bahwa rumah masyarakat bahkan ada yang bergetar, menandakan kuatnya dentuman. Dan kenapa saya coba angkat lagi ini menjadi topik bahasan, karena ada beberapa hal yang mengemuka tentang hasil analisis yang menyatakan bahwa petir adalah sumber dari dentuman yang terjadi di Malang. Nah, kita coba bahas di sini yang mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kita coba bahas dulu tentang petir ya. Kita bahas dulu tentang petir. Jadi banyak teori yang menjelaskan tentang mekanisme pembentukan petir. Ada teori induksi, kemudian termoelektrik. Nah, ini yang kali ini yang coba saya sampaikan adalah teori termoelektrik, karena menurut saya lebih komprehensif dan lebih mudah kita pahami. Berdasarkan mekanisme pembentukannya dari teori termoelektrik, ya kita pahami di situ, petir itu terjadi karena adanya beda potensial yang tinggi yang di-trigger oleh adanya perbedaan ekstrim. Saya sebut sebagai perbedaan ekstrim suhu panas dan dingin. Karena itu pembahasan ini kita bisa lekatkan pada awan-awan yang matang, yang tentu saja di sana ada perbedaan ekstrim antara partikel-partikel yang ada di dalam awan, di mana di top cloud dari awan itu terdiri dari partikel solid seperti hailstone dan kristal es. Di sini berinteraksi dengan tetes yang ada di lapisan bawahnya. Interaksi ini menghasilkan proses kompleks pembukaan tanggapan kolisi-koalisensi di dalam awan, sehingga menghasilkan pemisahan muatan di mana muatan positif akan terkonsentrasi dibawa oleh kristal es yang naik ke atas oleh aliran updraft, sehingga top cloud dari awan itu bermuatan positif. Muatan negatif akan terkonsentrasi di bagian tengah agak ke bawah awan di atas freezing level 0 derajat Celcius. Nah, setelah terjadi pemisahan muatan, induksi yang terjadi di dalam awan ini akan menghasilkan yang kita kenal sebagai intracloud, petir yang terjadi di dalam awan. Kemudian induksi yang didapat dari atau terjadi dengan awan, interaksi dengan awan yang ada di sekitarnya, ini menghasilkan jenis petir yang kita kenal sebagai cloud to cloud. Dan yang sering tercatat oleh sensor atau instrumen yang sifatnya ground based instrumen itu adalah cloud to ground, yang didapat dari petir yang menyambar bisa dari puncak awan ke permukaan atau dari tengah tadi ke permukaan. Ini yang dikenal sebagai petir cloud to ground. Kemudian ada juga petir yang terjadi di luar lapisan troposfer. Ini bahkan kita
kita lihat bisa terjadi di luar lapisan troposfer. Troposfer kita kan kurang lebih sekitar 10 kilo, dia bisa terjadi di atas, bahkan di lapisan ionosfer ke atas 80 km sampai dengan sekitar 600-an kilometer, itu tinggi sekali, sampai mendekati eksosfer ya, di luar dari lapisan atmosfer itu sendiri. Kemudian apakah petir ini bisa terdengar oleh kita? Nah, ini perlu kita catat, petir-petir di luar lapisan troposfer itu sangat sulit terdengar oleh kita sebagai manusia, karena hampir kebanyakan petir itu berada dalam gelombang elektromagnetik dalam low frekuensi, yang tentu saja sebarannya ataupun rambatan suaranya itu hanya berkisar sekitar 10 sampai dengan tapi berkisar antara 10 sampai dengan 100 km. Artinya terlalu jauh untuk sampai ke permukaan dan kita dengar. Bahkan untuk melihat jenis-jenis petir yang ada di luar troposfer, kita memerlukan instrumen tambahan untuk kita lihat. Kira-kira begitu. Tapi ada juga jenis petir yang terjadi akibat adanya aktivitas vulkanik. Ini juga bisa kita lihat, tapi kita abaikan juga karena data dan fakta di lapangan tidak menunjukkan adanya aktivitas yang signifikan dari vulkanik di sekitar Malang. Kalau ada tentu sudah dilaporkan oleh PVMBG ya, yang tentu saja lebih konsen untuk membahas tentang itu. Dan secara secara alami, natural, kita juga akan melihat apabila memang konsentrasi petir itu terjadi di daerah-daerah pegunungan. Ini bisa kita lihat. Jadi untuk yang terjadi di luar troposfer, kemudian aktivitas vulkanik, kita bisa abaikan. Nah, artinya mengerucut pada petir yang terjadi di akibat interaksi ataupun proses yang terjadi di dalam awan yang matang. Kemudian Kemudian kita coba gambarkan bahwa petir itu adalah representasi dari awan yang matang. Maksudnya begini, awan yang matang, katakanlah awan dengan paling tidak memiliki puncak awan minus 40 derajat Celcius. Dengan temperatur sedemikian, awan itu sebetulnya sudah memiliki 3 layer. Itu mengindikasikan awan itu matang, atau kita biasa kenalnya dengan awan CB, kurang lebih begitu. Awan CB itu awan yang matang. Jadi dia memiliki 3 layer. Lapisan pertama di bawah freezing level 0 derajat Celcius, lapisan tengah sampai dengan tadi minus 40, dan top cloud itu di bawah minus 40 derajat Celcius. Setelah dia memiliki 3 lapisan ini, awan itu bisa kita katakan sebagai awan yang matang. Dan produk awan yang matang adalah salah satunya adalah petir, karena memang proses petir itu terjadi akibat interaksi tadi yang sudah saya sampaikan, hailstone, kristal es, kemudian tetes kelewat dingin yang kita sebut sebagai super cooled water yang ada di lapisan di atas freezing level 0 derajat Celcius. Dari analisis satelit kita bisa lihat bahwa pertumbuhan awan yang signifikan itu hanya terjadi sampai dengan pukul 11 atau 23.00 waktu Indonesia bagian barat. Di sini puncak awan hanya mencapai minus 50 derajat Celcius dan berangsur-angsur lenyap beberapa saat berikutnya. Artinya apa? Ini mengindikasikan potensi petir itu juga sudah pasti akan menurun. Sekali lagi, potensi petir itu pasti akan menurun. Kemudian bagaimana kita melihat petir yang terjadi di luar Kota Malang? Nah, ini menarik. Sebetulnya kita bisa mengkalkulasi atau menghitung jarak atau sumber suara petir itu berdasarkan kilat yang kita lihat. Jadi kita hitung berapa ketukan, berapa detik dari kilat itu, kemudian kita asumsikan dengan atmosfer yang tidak terlalu lembab, kemudian dengan kecepatan rambatan sekitar 300 meter per second. Artinya kita bisa kalkulasi jarak dari sumber petir dengan posisi kita itu paling sekitar 6 sampai dengan 7 km. Katakanlah petir itu terjadi dari awan-awan yang luar biasa besarnya, katakanlah dalam skala multisel atau bahkan mungkin mesoscale. Suara guru paling jauh
kita bisa dengar paling sekitar 16 sampai dengan 25 km. Jadi sangat sulit sekali kalau kita dari sini kita mengasumsikan bahwa sumber suara dentuman adalah petir. Tapi sebentar dulu kita akan analisis lanjut lagi. Kemudian fakta berikutnya, petir terjadi secara simultan terus-menerus, bahkan ada beberapa saksi mata yang menyatakan bahwa mereka mendengar petir, suara dentuman itu terus-menerus, bahkan mungkin tidak terhitung. Kalau iya itu petir, maka ini terjadi dari katakanlah thunderstorm yang luar biasa masif dan besarnya, dan proses petirnya itu berlangsung luar biasa sekali. Bisa nggak kita lihat? Bisa. Jadi indikasi bahwa petir ini bisa menghasilkan suara yang secara simultan kita bisa lihat dengan kilatan yang terjadi di petir. Jadi kita bisa lihat apakah di langit itu banyak sekali kilatan petir. Kalau iya, maka mungkin dentuman itu adalah petir. Tetapi tentu tidak kan? Tentu dengan dari data satelit saja yang kita lihat bahwa awan itu pada pukul 23 itu sudah punah, dan temperatur puncak awannya juga sudah minus 50 derajat Celcius, kemudian berangsur-angsur menghilang, bahkan cuman mencapai minus 20 derajat Celcius. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan bahwa ada sel thunderstorm, ada sel-sel awan yang luar biasa besar yang mungkin akan menghasilkan petir. Jadi dari data ini kita bisa lihat sepertinya tidak memungkinkan untuk terjadinya petir yang terjadi secara simultan dan menandakan adanya aktivitas konvektif yang kuat. Kemudian ada juga fakta yang mengatakan bahwa petir terdeteksi menggunakan beberapa instrumen atau sensor yang dimiliki oleh teman-teman BMKG. Instrumen petir itu dideteksi menggunakan instrumen yang sifatnya ground based instrumen, kemudian juga ada yang sifatnya satellite based instrumen. Sampai saat ini di Indonesia itu hanya menggunakan ground based instrumen, dan ground based instrumen ini menggunakan metode yang kita kenal sebagai magnetic direction finding. Itu ada dua, magnetic direction finding dan time of arrival. Kalau magnetic direction finding, dia betul-betul mengharapkan semacam loop antena yang ada di sensor itu untuk mendeteksi luah dari listrik yang dihasilkan oleh petir. Jadi tidak mendeteksi suara, tetapi mendeteksi kilatan dari petir itu sendiri. Nah, karena itu bisa jadi ada misleading dalam pencatatan kalau tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Mohon maaf saya sampaikan demikian karena petir itu representasi awan yang matang. Jadi agak aneh kalau petir ada tapi tidak ada awannya. Awan inilah inang dari proses untuk terjadinya petir di troposfer tadi yang kita bahas. Jadi di dalam awan itu akan menumpuk luah listrik yang tentu saja kalkulasinya bisa misleading kalau kita tidak lakukan verifikasi secara mendetail. Sebetulnya saya juga ada sampaikan pembanding ya, data pembanding yang didapatkan dari NASA juga menggambarkan secara spasial bagaimana petir yang lebih terkonsentrasi di bagian timur Jawa, tidak di sekitar Malang, karena memang sesuai hasil analisis satelit Himawari juga jam 11-an ke atas atau 23 ke atas itu lebih clear areanya dari potensi awan-awan CB. Kemudian apa lagi ya? Ini verifikasi yang paling mudah ya. Verifikasi dari tadi yang sudah saya sampaikan sebetulnya itu kan hal-hal ilmiah atau hal-hal saintis yang menjelaskan bagaimana petir ini bukan menjadi sumber suara dari dentuman. Orang awam pun itu pasti bisa mengenali dengan mudah mana suara petir dan mana suara yang bukan petir. Kira-kira begitu. Verifikasi yang paling gampang untuk membuktikan apakah sumber suara dentuman itu adalah petir atau tidak, masyarakat yang menjadi saksi mata yang mendengarkan suara dentuman mungkin bisa melihat langsung ke langit
apakah terjadi banyak kilatan cahaya di langit yang terjadi atau tidak. Kadang-kadang kita dengar suara gemuruh yang saling bersautan di langit. Itu terjadi akibat adanya petir-petir jenis intracloud ataupun cloud to cloud yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi memang suaranya seperti saling saut menyahut dan seolah-olah jauh sekali dan menggema. Ini suara akibat jenis petir intracloud ataupun cloud to cloud. Tetapi ada jenis-jenis petir yang sifatnya menggelegar sekali, kemudian seolah-olah membelah langit. Ini biasanya jenis petir yang diakibatkan oleh petir background dia langsung ke bawah dan menghasilkan shockwave, dan suaranya kita dengar kemana-mana. Kalau Anda ingin lihat kira-kira sumber suara apa, Anda bisa lihat di vlog saya beberapa sebelumnya yang membahas sumber-sumber suara apa saja, dari sumber suara alami, non-alami yang mungkin saja menjadi penyebab terjadinya dentuman. Saya pikir itu saja vlog kita kali ini, dan tetap waspada. Saya juga meyakini bahwa next akan ada dentuman-dentuman jilid 5 ke 6 berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga dia. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat kesehatan untuk selalu dapat beraktivitas dan semangat menjalani hidup. Oke, demikian vlog dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Have a good day.